Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping mendengus dingin, tubuhnya memancarkan energi pedang yang kuat. Meskipun kekuatannya ditekan, tekadnya semakin kuat. Bahkan di wilayahmu sendiri, aku bisa membunuh kalian semua, kata Chen Ping dingin. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengeluarkan teknik pamungkas yang diajarkan oleh Wan Jianxing. Bayangan pedang raksasa muncul di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia. Semua pedang kembali menjadi satu. Sambil berteriak keras, Chen Ping mengayunkan pedangnya ke arah ketua istana pertama dan kedua. Ekspresi para master aula pertama dan kedua berubah drastis, mereka tidak menyangka Chen Ping akan melancarkan serangan sekuat itu bahkan saat sedang ditekan. Perlindungan lahi. Keduanya secara bersamaan melepaskan teknik pertahanan mereka dan sebuah perisai emas besar muncul di hadapan mereka. Ledakan, bayangan pedang menghantam perisai, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh lembah kematian bergetar dan bebatuan di sekitarnya hancur. Perisai emas itu retak akibat serangan bayangan pedang. Wajah kepala istana pertama dan kedua tampak makin pucat, mereka bisa merasakan pertahanan mereka akan runtuh. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kepala istana berseru, kau hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, bagaimana mungkin kau bisa memiliki kemampuan serangan sekuat itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Chen Ping berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengintensifkan serangannya. Cahaya pedang itu semakin terang, dan serangannya pun semakin ganas. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, tidak ada yang mampu memperoleh keunggulan untuk saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Chen Ping mulai merasakan tekanan. Chen Ping menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga dan terus-menerus mengaktifkan kekuatan abadinya, gerakannya menjadi semakin lamban di bawah tekanan gabungan dari wilayah suci para master istana pertama dan kedua. Bayangan pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia, secara bertahap meredup di bawah perlawanan keras perisai emas, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Engah, Chen Ping merasakan nyeri tajam di dadanya, darah dan ki-nya melonjak, dan ia memuntahkan seteguk darah. Terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah hancur menjadi kawah besar, dan debu mengepul ke atas. Melihat itu, kepala istana pertama dan kedua menampakkan senyum ganas. Nak, sekarang kau tahu betapa hebatnya kami. Hari ini adalah hari kematianmu, kata kepala kuil dengan kejam, tangannya membentuk segel lagi, bersiap memberikan pukulan mematikan pada Chen Ping. Wajah Liu Sue langsung memucat-pucat pasi, melesat maju dan hendak menerjang Chen Ping. Namun, Chen Ping tiba-tiba mengulurkan tangan dan berteriak, pemimpin aliansi Liu, jangan mendekat. Ini, pertempuranku sendiri, aku masih bisa bertahan. Mata Liu Sue memerah karena cemas, dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda Chen, Anda sudah terluka seperti ini. Jangan memaksakan diri lagi. Chen Ping berusaha keras berdiri, kakinya sedikit gemetar, tetapi matanya tampak sangat bertekad. Pemimpin aliansi Liu, setiap kali aku diambang kematian, kekuatanku meningkat drastis. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan potensi penuh dalam diriku. Setelah berkata demikian, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan aliran darah dan ki yang mengalir di dalam tubuhnya, mengedarkan teknik kultivasinya, dan sekali lagi memancarkan cahaya redup namun tegas dari tubuhnya. Sambil memegang pedang panjang, dia terhuyung-huyung menuju ke kepala istana pertama dan kedua, setiap langkah tampaknya membutuhkan seluruh kekuatannya. Kepala istana pertama dan kepala istana kedua saling berpandangan, mata mereka penuh dengan ejekan. Karena kau sedang mencari kematian, maka kami akan mengabulkan permintaanmu. Keduanya melepaskan kekuatan supernatural mereka sekali lagi, mengirimkan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung. Jumlahnya yang melesat ke arah Chen Ping seperti anak panah yang tajam. Chen Ping mengayunkan pedang panjangnya, mencoba menangkis serangan, tetapi gerakannya menjadi lambat karena luka parahnya. Banyak sinar cahaya menembus pertahanannya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya. Darah terus mengucur dari lukanya,
membuat pakaiannya menjadi merah. Tuan Muda Chen, Liu Sue memperhatikan dengan cemas dari samping, air mata menggenang di matanya, tetapi dia masih bisa menahan diri dan tidak bergerak. Chen Ping telah mencapai batasnya, tetapi keyakinan di hatinya menjadi lebih kuat. Dia memikirkan Wan Jianxing, dan menyadari bahwa kuil ini adalah wilayahnya sendiri, dan kedua pengkhianat itu. Gelombang kekuatan yang tak terkalahkan muncul dalam diri Chen Ping. Aku tidak boleh jatuh, aku harus mengalahkan mereka. Chen Ping memejamkan mata, memusatkan pikirannya, dan perlahan-lahan mengeluarkan busur Raja Lahi dari cincin penyimpanannya. Saat busur Raja Dewa muncul di tangannya, seluruh lembah kematian tampak diselimuti kekuatan misterius, dan udara di sekitarnya menjadi berat. Master Istana pertama dan kedua merasakan aura kuat yang terpancar dari busur Raja Lahi, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Senjata macam apa ini? Auranya sungguh kuat, seru kepala istana kedua. Chen Ping mengabaikan seruan mereka dan perlahan menarik tali busur Divine King Bolt. Sebuah anak panah yang terbentuk dari energi jahat yang terkondensasi perlahan muncul di tali busur. Panah ini memancarkan cahaya 5 warna dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Pergi! Chen Ping berteriak dan melepaskan tali busur. Anak panah itu melesat ke arah kepala istana pertama dan kedua bagaikan sambaran petir, merobek udara dan mengeluarkan suara siulan tajam kemanapun ia lewat. Ekspresi kepala istana pertama dan kedua berubah drastis, dan mereka buru-buru menggunakan teknik pertahanan terkuat mereka untuk mencoba memblokir panah itu. Namun, kekuatan busur Raja Dewa jauh melampaui ekspektasi mereka. Anak panah itu menghantam perisai emas dan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Perisai emas itu retak seketika akibat hantaman anak panah, lalu hancur berkeping-keping. Anak panah itu terus maju, melesat tepat ke arah ketua istana pertama dan kedua. Kepala istana pertama dan kedua terbelalak ngeri, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Anak panah itu menembus tubuh mereka, meninggalkan lubang besar berdarah. Tidak, ini tidak mungkin. Kepala istana pertama dan kedua berteriak bersamaan. Tubuh mereka bergoyang tak beraturan, mata mereka dipenuhi dendam dan keputusasaan. Akan tetapi, meski mengalami pukulan seberat itu, mereka tetap tidak menyerah. Keduanya bertukar pandang, sorot mata penuh tekad. Mereka sekali lagi menyalurkan sisa kekuatan abadi dalam diri. Mereka bersiap untuk pertarungan terakhir. Combo suci. Keduanya berteriak serempak, dan cahaya keemasan mereka kembali bersinar terang. Mereka menyatu, berubah menjadi pilar cahaya keemasan raksasa yang melesat menuju Chen Ping. Chen Ping telah mengerahkan seluruh tenaganya, telah menatap sinar keemasan yang melesat ke arahnya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, mempersiapkan diri untuk serangan terakhir. Tepat saat seberkas cahaya keemasan hendak mengenai Chen Ping, Liu Sui akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia melintas dan langsung muncul di depan Chen Ping, dengan cepat membentuk segel tangan, dan perisai kuat dari energi abadi muncul di depannya. Ledakan, sinar cahaya keemasan menghantam perisai energi surgawi, menghasilkan ledakan dahsyat. Meskipun perisai kekuatan abadi Liu Sui sangat kuat, perisai itu masih menunjukkan beberapa retakan di bawah. Serangan putus asa dari penguasa istana pertama dan kedua. Pemimpin aliansi Liu, kamu. Chen Ping memandang Liu Sui, yang berdiri di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa. Liu Sui menoleh ke arah Chen Ping dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Chen, sekarang, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Aku tahu kalian peduli dengan harga diri, tapi harga diri itu tidak ada gunanya, tapi hidup itu berharga. Kalian tidak perlu bersikap sok kuat di depanku. Sekalipun kamu tidak melakukan apapun dan aku harus melakukannya sendiri, aku akan tetap sangat tertarik padamu. Bagi seseorang di peringkat ketiga alam abadi untuk mencapai sebanyak ini sudah cukup mengesankan. Chen Ping terkejut, lah memang ingin meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, tetapi bukan untuk menarik perhatian Liu Sui, apalagi untuk pamer di hadapannya. Setelah selesai berbicara, aura Liu Sui tiba-tiba berubah, lah kembali membentuk segel tangan dan merapal mantra. Suatu kekuatan dahsyat melonjak dari tubuhnya dan berkumpul di antara kedua tangannya. Iblis surgawi memusnahkan dunia. Liu Sui berteriak dan mendorong tangannya ke depan,
mengirimkan gelombang energi hitam yang menyerbu ke arah Master Istana pertama dan Master Istana kedua. Gelombang energi ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Menjadi abu, para kepala istana pertama dan kedua menatap gelombang energi hitam yang menerjang ke arah mereka, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka ingin bersembunyi, tetapi mereka terlalu lemah untuk melakukannya. Gelombang energi hitam langsung menelan mereka, dan tubuh mereka yang terkena gelombang energi itu berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Lembah kematian akhirnya kembali tenang, hanya kekacauan dan debu yang menceritakan kisah pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Chen Ping dipenuhi dengan emosi. Dia tahu bahwa meskipun dia terluka dalam pertempuran, dia juga memperoleh pengalaman berharga dan tumbuh sebagai pribadi. Liu Sui berbalik, menatap luka Chen Ping dengan pedih di matanya. Tuan Muda Chen, lukamu sangat parah, ayo kita cari tempat untuk sembuh secepatnya. Masih ada satu lagi. Tatapan Chen Ping beralih ke Tetua Aula Jalan Jahat. Tetua Aula Jalan Jahat merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat tatapan Chen Ping dan segera berkata, ini salah paham, semua salah paham. Aku hanya lewat dan tidak berniat ikut campur dalam urusanmu. Setelah berkata demikian, sesepuh balai jalan jahat berbalik dan melarikan diri. Mencoba untuk pergi, Chen Ping mendengus dingin, sosoknya berkelebat saat ia menghalangi jalan Tetua Aula Jalan Jahat. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Tetua Aula Jalan Jahat menjadi muram. Aku Tetua Aula Jalan Jahat. Kalau kau membunuhku, Aula Jalan Jahat tidak akan membiarkanmu lolos. Siapakah yang dimaksud dengan Tetua Aula Jalan Jahat? Chen Ping mencibir, aku bahkan sudah membunuh Pangeran Penyihir, Tetua Agung, Raja Dharma, dan Yang Mulia Surgawi dari Aula Jalan Jahat. Kenapa aku harus takut pada sesepuh biasa sepertimu? Tetua Balai Jalan Jahat terkejut, apakah kau membunuh putra mahkota Balai Jalan Jahat kami, beserta Tetua Agung, Raja Dharmamu, Yang Mulia Surgawi, dan yang lainnya? Tidak buruk, Chen Ping mengangguk, kau sombong sekali. Kau bahkan tak bisa mengalahkan Master Kuil pertama dan kedua. Apa gunanya kau membunuh Raja Dharma Kuil Jalan Jahat dan Yang Mulia Surgawi kita? Para tetua dari Evil Path Hall tidak mempercayainya. Meskipun dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Aula Jalan Jahat baru-baru ini, dengan kematian Pangeran Penyihir, Tetua Agung, dan lainnya. Jika tidak, tugas ini tidak akan jatuh kepadanya hari ini. Tetapi dia tidak percaya Chen Ping adalah pembunuhnya, karena Chen Ping tidak memiliki kemampuan itu, dia jelas-jelas hanya membual. Sumpah, beraninya kau bilang aku menyombongkan diri. Jadi, kau harus mati hari ini juga. Setelah mengatakan itu, Chen Ping hendak melancarkan aksinya. Meskipun Chen Ping terkadang suka menyombongkan diri, dia tidak suka ditegur. Del, tetua dari Aula Jalan Jahat buru-buru berkata, aku bisa memberimu banyak manfaat, asalkan kau mengampuni aku. Sekarang Chen Ping penuh luka. Meskipun tetua Aula Jalan Jahat tidak takut padanya, ia takut pada Liu Sui yang menatapnya dengan penuh nafsu. Bahkan Master Istana pertama dan kedua dibunuh oleh Liu Sui, jadi dia bukan tandingannya. Aku tidak butuh bantuanmu, Chen Ping berkata dengan dingin, hari ini, kamu harus mati. Saat itu, aura kuat terpancar dari kejauhan. Beberapa sosok melesat cepat ke arah mereka, dipimpin oleh seorang raja. Dharma dari Istana Jalan Jahat. Raja Wu, selamatkan aku. Teriak tetua Aula Jalan Jahat kegirangan. Melihat pemandangan di hadapannya, wajah Wu Fawang dari Evil Path Hall berubah muram. Siapa kau, bocah? Beraninya kau mencoba membunuh sesepuh balai jalan jahatku. Kau sedang mencari mati, kata Wu Fawang dingin. Wu Fawang memiliki kekuatan seorang dewa surgawi kelas 2, yang membuatnya bahkan lebih kuat dari Liu Sui. Dia memancarkan aura kuat yang menyelimuti seluruh lembah kematian. Saya Chen Ping, kata Chen Ping dingin. Chen Ping, Wu Fawang tertegun, lalu matanya dipenuhi ketidakpercayaan, kaulah yang membunuh Pangeran Wu. Tetua Agung, Wu Fawang, Yang Mulia Surgawi, dan yang lainnya dari balai jalan jahat kita. Memang, sepertinya kau tahu lebih banyak daripada tetua ini. Chen Ping mengangguk. Mendengar hal ini,
Tetua Aula Jalan Jahat terkejut. Lagi pula, meskipun ia seorang tetua, statusnya di Aula Jalan Jahat tidak terlalu tinggi, jadi ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Mendengar hal itu dari mulut Raja Dharma Wu, dia cukup terkejut. Wu Fawang, bisakah orang ini, yang hanya berada di peringkat ketiga alam abadi, benar-benar membunuh Mu Fawang? Dan Yang Mulia Surgawi, tanya sesepuh dari Aula Jalan Jahat. Membunuhku, itu hanya ulah orang di belakangnya. Pangeran Wu, Tetua Agung, dan Yang Mulia Surgawi dibunuh oleh Wan Jianxing, kepala istana pertama kuil. Kepala istana sudah menyelidikinya. Namun, kepala istana masih belum tahu bagaimana Raja Mu meninggal, tapi yang pasti bukan orang ini yang membunuhnya, dia tidak punya kemampuan itu. Kata Wu Fawang, penguasa kuil pertama. Tetua kuil Jalan Jahat sedikit terkejut. Pada saat ini, Raja Dewa yang tadinya linglung, tanpa sadar sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Wu Fawang. Mendengar perkataan Wu Fawang, Chen Ping terkejut karena Evil Path Hall begitu terinformasi, karena telah menemukan informasi ini. Liu Sue melirik Chen Ping, bertanya-tanya apakah orang di belakang Chen Ping adalah Wan Jianxing, kepala kuil pertama. Di kuil itu, karena kau tahu aku punya pendukung kuat, lebih baik kau pergi saja, kata Chen Ping. Hahaha, Wan Jianxing itu lolos dari lorong hampa sendirian dan sudah lama hancur. Kau masih ingin memanfaatkannya untuk menakut-nakutiku. Raja Wu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping tampak agak malu. Sepertinya menggunakan nama Wan Jianxing tidak akan bisa mengintimidasi pihak lain. Apa yang kamu inginkan? Tanya Chen Ping sambil menatap Wu Fawang. Tentu saja aku akan membunuhmu. Tanah. Wu Fawang melangkah maju, dan tekanan yang mengerikan menyebabkan Chen Ping terus mundur, hampir jatuh ke. Ekspresi Liu Sue berubah, dan ia segera melangkah di depan Chen Ping. Raja Wu, akulah pemimpin aliansi Iblis Bumi. Ini adalah surga ke-9, mohon jangan bertindak gegabah di sini. Aliansi Iblis Duniawi. Wu Fawang mencibir, aliansi Iblis Bumi macam apa ini? Apa kau pikir kau bisa melindungi bocah ini? Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Ya, Liu Sue berkata dengan dingin, kalau begitu, mari kita coba saja. Setelah berkata demikian, Liu Sue mengeluarkan aura yang kuat, menghadapi Wu Fawang. Melihat pemandangan di hadapannya, Chen Ping merasakan gelombang emosi. Liu Sue tahu betul bahwa Wu Fawang lebih kuat darinya, tetapi untuk melindungi dirinya, dia tetap melangkah maju tanpa ragu-ragu. Pemimpin aliansi Liu, terima kasih. Chen Ping berkata, namun, ini adalah dendam antara aku dan Aula Jalan Jahat, dan aku akan menyelesaikannya secara pribadi. Tuan Muda Chen, tetapi Raja Wu sangat kuat, Anda, kata Liu Sue dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Chen Ping berkata, kamu harus pergi. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematianmu. Tuan Muda Chen, aku bersedia mati bersamamu, kata Liu Sue. Saya tahu Anda bertaruh pada latar belakang saya, bertaruh bahwa saya punya pendukung yang kuat, tapi sebenarnya saya tidak punya, kata Chen Ping. Aku tidak peduli apakah kamu punya pendukung kuat atau tidak, aku bersedia mati untukmu. Mata Liu Sue tampak tegas. Chen Ping tertawa, dia tidak menyangka pesonanya begitu hebat. Baiklah, kalau begitu mari kita hadapi bersama. Chen Ping mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan menghadapinya bersama, kata Liu Sue dengan tatapan penuh tekad di matanya. Mendengar kata-kata Liu Sue, Chen Ping tersenyum puas.